kemuliaan Nabi Muhammad itu nggak ada batasnya, sehingga bisa diucapkan oleh lisan, sehingga bisa diucapkan oleh bibir kita yang kotor ini. Saudara, Nabi Muhammad terlalu mulia. Betul? Betul nggak? Terlalu mulia Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك ساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أتواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور. أما بعد، فحضرة المكرمين ومختارمين جميع الحبايب الشرفاء، ونخص بالذكر سيد الحبيب محمد باقر بن أحمد بن شيخ أبو بكر بن سالم، والحبيب عبد الرحمن بن كامل السقاف، والحبيب زكي بن عبد الرحمن العيدروس، متعنا الله بطول حياتهم الشريفة ونفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم في الدنيا والآخرة، آمين يا الله يا رب العالمين. وكذلك الاحترام إلى الحبيب عبيد الله ابن أحمد البار، متعنا الله بطول حياته الشريفة، آمين يا رب العالمين. Yang sama kita muliakan, yang kita hormati guru mulia kita Al-Habib Muhammad Bagir bin Ahmad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, amin. Mudah-mudahan rezeki beliau lancar, dakwah beliau, amin. Mudah-mudahan kita doakan kepada Habib Bagir, mudah-mudahan biar dakwahnya dilancarkan oleh Allah, gobulnya, hajatnya digobulkan dunia akhirat, ya Rabb, amin ya Rabbal. Begitu juga kepada Habib Abdurrahman Kamil Segaf, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dakwahnya lancar, fulusnya banyak, amin. Mudah-mudahan kita doakan juga kepada Habib Zaki bin Abdurrahman Al-Aidrus, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, banyak rezeki. Ini kita doakan kepada Habib-habib kita, banyak bini, mau Habib? Amin aja, amin udah. Banyak duit, banyak rezeki, banyak bini, amin. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, kita berkumpul saudara di Zawiyah Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Tadi barusan kita dengar manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Saudara, ini sekedar info aja. Manaqib yang dibacakan oleh saudara saya Habib Ubaidillah itu beliau susun sendiri. Beliau rangkum sendiri, dikarang sendiri, bukan ngambil, enggak. Artinya beliau ngambil dari kitab dari mana, dirangkum oleh beliau. Nah, kita doakan mudah-mudahan ilmu beliau manfaat, beliau dikasih istiqomah, beliau dikasih panjang umur, sehat afiat, ilmunya jadi ilmu yang berkah dunia akhirat. Saudara dikasih istiqomah, beliau sekarang ada majlis di sini Zawiyah Habib Hashim, tiap Selasa sore beliau baca Hadrobah Sauda. Nah, kita datang duduk bersama beliau, mudah-mudahan kita dapat berkah. Saudara, kita dengar manaqib Habib Umar. Sebagaimana dikatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan nama orang soleh, menyebutkan nama para wali, menyebutkan nama orang yang dicintai oleh Allah, tanzilur rahmah, di situ rahmat Allah turun. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah, amin. Wa kaifa idza nadhkur bi aslahis salihin. Lalu bagaimana kalau kita sebut itu orang yang paling soleh di antara orang yang soleh, yaitu kita sebut namanya Sayyidina Muhammad. Kita sebut orang soleh, tanzilur rahmah. Tadi barusan Habib Ubaidillah baca manaqib, rahmat Allah turun. Kita semua dapat rahmat Allah. Lalu bagaimana kalau nanti kita sebut nama Nabi Muhammad, aslahus salihin, orang soleh yang paling soleh, ya Nabi Muhammad, betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka tentu rahmat Allah bukan lagi turun, tapi luber. Tahu luber? Udah tumpah ruah rahmat Allah masuk ke tempat ini. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat tadi. Saudara, kalau kita mau sebut Nabi Muhammad, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam gubahan syairnya, beliau katakan kamulat mahasinuhu falau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi liwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Beliau katakan, Habib Ali Habsyi, saudara,
kamulat mahasinuhu. Nabi Muhammad kesempurnaan sempurna udah, gak ada lagi kurang. Falau ahdatsana lil badri, kalau seandainya kata kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, kesempurnaan Nabi, keindahan Nabi diberikan kepada bulan purnama, lam yukhsafi, bulan purnama tidak akan pernah namanya gerhana. Begitu mulia Nabi Muhammad, sampai dikatakan kalau kemuliaan Nabi Muhammad ini kasih ke bulan, bulan gak akan gerhana selama-lamanya. Sampai apa beliau katakan, habibun yugharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Beliau Nabi Muhammad adalah kekasih hati yang mana rembulan saudara cemburu dengan Nabi Muhammad. Rembulan iri sama Nabi Muhammad. Tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Ini akal, pikiran, sanubari, logika mentok gak bisa mensifati Nabi Muhammad, bingung. Sampai kata Habib Ali, wa ala tafannuni wasifihi liwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Seandai kata saudara ada orang dia pengen memuji Nabi Muhammad, mensifati Nabi Muhammad dengan caranya, yang bisa bikin syair, yang bikin puisi buat Nabi Muhammad, bikin puisi, para ulama ngarang maulid, ngarang sholawat lain sebagainya, puji Nabi Muhammad. Kata Habib Ali Habsyi, yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sampai hari kiamat boro-boro sifat Nabi bisa disifati saudara. Sampai hari kiamat Nabi Muhammad gak selesai-selesai mujinya. Shallu ala Muhammad. Maka saudara gak heran kalau malam ini yang ceramah banyak. Jangan satu orang, jangan 1 jam, sampai hari kiamat Nabi Muhammad itu nggak bisa kita sifati. Ini saudara rasa-rasanya kurang yang ceramah 4 orang. Kalau boleh kita mau tambah terus. Biar apa saudara? Kita semakin mengkaji Nabi Muhammad, semakin kita mempelajari sirah Nabi Muhammad, maka di situ terus kita akan dapat hal-hal baru. Nggak selesai-selesai. Terus ada keagungan Nabi Muhammad, terus ada kemuliaan Nabi Muhammad. Saudara, kita nggak usah bahas jauh-jauh Nabi Muhammad. Dikatakan saudara bahwasanya Nabi Muhammad ini, kata beliau Habib Ali Habsyi dalam maulid, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalaqa. Kalau kamu pengen tahu Nabi Muhammad kayak bagaimana, ketahuilah Nabi itu orang yang paling sempurna, paling baik, paling istimewa akhlak ataupun rupanya. Wa dhammul ilahu isman nabi bi ismihi idza qala fil khamsil muadzinu asyhadu. Sesungguhnya nama Nabi Muhammad, saudara kejauhan kita bahas sifat Nabi. Nanti yang bahas aja Habib-Habib aja. Kita bahas nama Nabi Muhammad aja. Beliau apa dikatakan? Wa dhammul ilahu isman nabi bi ismihi idza qala fil khamsi muadzinu asyhadu. Sesungguhnya Allah telah menggandeng nama Allah dengan nama Nabi Muhammad ketika azan 5 waktu. Dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Digandeng nama Allah dengan nama Nabi Muhammad. Wa syuqqalahu min ismihi liyujillahu fadzul arsy mahmudun wa hada Muhammadu. Dan Allah menggandeng nama Nabi Muhammad dengan namanya liujillahu, untuk menaikkan Nabi Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk mengistimewakan Nabi Muhammad. Fadzul arsy mahmudun wa hada Muhammadu. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang mahmud, maha terpuji, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang terpuji. Sehingga dikatakan sumya Muhammad likathrati khisalihil hamidah. Dinamakan Nabi Muhammad itu dengan Muhammad karena begitu banyak pujian yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Imam Al-Busiri? Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Fansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin. Nisbahkan, sandarkan semua keagungan, semua kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Sesukamu.
Kalau kata orang Jawa, sekarapmu, terserah kamu, nisbahkan. Oh, Nabi Muhammad paling mulia, betul. Oh, Nabi Muhammad paling ganteng, betul. Nisbahkan semua yang mulia, yang agung kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Karena saudara, kalau kita tahu keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad itu enggak ada batasnya, sehingga bisa diucapkan oleh lisan, sehingga bisa diucapkan oleh bibir kita yang kotor ini. Saudara, Nabi Muhammad terlalu mulia. Betul? Betul enggak? Terlalu mulia Nabi Muhammad. Makanya kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah, sebagai umatnya yang merasa diri kotor, yang merasa diri banyak dosa, buru-buru panggil Nabi Muhammad. Kita gandeng Nabi Muhammad. Imam Haddad aja, saudara, beliau katakan, ya Rasulullah la tansani min syafa'atin fa inni musiun muznibun dzu jarairi. Imam Haddad, saudara, ini Imam Haddad yang ngomong. Yang ngomong bukan penjual nasi goreng, Imam Haddad. Beliau katakan, ya Rasulullah la tansani, tolong Nabi Muhammad jangan lupain aku, jangan lupa sama saya. Fa inni muznib dzu jarairi, karena sesungguhnya saya ini orang banyak dosa, saya ini orang hina, saya ini banyak salahnya. Yang ngomong Imam Haddad. Beliau ngarep Nabi nggak lupa sama beliau. Lah kita umatnya udah betul banyak dosa, kita umatnya ini betul banyak lalai, kita umatnya ini betul banyak nista kita. Maka jangan lupakan Rasulullah. Harapan satu-satunya ya Rasulullah. Saudara, dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu mimbar kursi keagungannya itu di sebelah kiri arsy-Nya Allah. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim di sebelah kanan. Maka sahabat bingung, ya Rasulullah, bukankah yang kanan itu yang paling mulia? Lebih afdol sebelah kanan. Kenapa arsy-Mu sebelah kiri? Nabi Ibrahim sebelah kanan. Maka kata Nabi Muhammad apa, saudara? Betul, yang kanan itu lebih mulia. Pakai baju tangan kanan, semua tangan kanan. Betul. Nabi Ibrahim mimbar tangan di sebelah kanan arsy. Kenapa saya di sebelah kiri arsy? Nabi kasih tahu, sesungguhnya sebelah kiri arsy itu, saudara, jalan menuju neraka. Maka saya pengen duduk situ, saya pengen lihat mana umatku yang lewat neraka, saya akan tarik. Saya tidak akan biarkan satupun umatku masuk ke neraka. Itulah Rasulullah. Yang kita harapkan cuma Rasulullah, saudara. Maka kita duduk di sini sebagai bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita diterima sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Saudara, terakhir saya ingin menyampaikan satu perkataan Habib Habsyi menarik. Beliau katakan, ma'nal farah bin Nabi asa alaina yadum, ya marhaban syahra rahmatu alaina amum. Beliau katakan apa? Ma'nal farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita bergembira dengan Nabi Muhammad. Kita sekarang gembira nggak sama Nabi Muhammad? Betul? Gembira kan? Senang nyambut Nabi Muhammad. Kata Habib Habsyi, ma'nal farah bin Nabi asa alaina yadum. Intinya di situ. Kita gembira dengan Nabi Muhammad, bahagia dengan Nabi Muhammad. Itu kegembiraan harus langgeng. Nggak boleh bulan Rabiul Awal aja. Ini hari ini 30 Rabiul Awal, besok dia masuk Rabiul Akhir. Jangan masuk Rabiul Akhir, pulang dari Rabiul Awal lupa sama Nabi Muhammad. Jangan pulang-pulang keluar Rabiul Awal kita lupa baca sholawat. Jangan keluar Rabiul Awal kita lupa sama Nabi Muhammad. Kita butuh Nabi Muhammad selalu, saudara, bukan Rabiul Awal aja. Makanya beliau katakan, Habib Ali Habsyi, mudah-mudahan orang yang gembira dengan Nabi Muhammad ini bukan Rabiul Awal aja, tapi seterusnya. Nah, semoga kita ada di hati kita ini kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara, orang yang cinta dengan Nabi Muhammad nggak akan rugi. Semua, maaf ya, kita kalau cinta sama cewek atau cewek cinta sama cowok ada PHP, ada patah hati. Cinta sama Nabi Muhammad nggak ada. Yang ada cinta sama Nabi Muhammad hanya kesenangan yang abadi. Cinta kepada Rasulullah buahnya adalah kegembiraan. Nggak ada namanya sakit hati, nggak ada. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita ada sifat itu. Saudara, silahkan cari wali dari ujung timur ke ujung barat.
Semua itu mereka punya satu kesepakatan, sama-sama pecinta Rasulullah. Sama-sama amalnya para orang soleh itu cinta sama Nabi Muhammad. Jadi kita kalau pengen jadi orang soleh, pengen jadi wali, syarat pertama yang kita harus lakukan cinta sama Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan saudara, maulid ini membekas. Bukan hanya sekedar bayangan aja, enggak, tapi membekas terus. Amin. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Rasulullah, kita dapat rahmat dari Allah, kita dapat berkah maulid. Amin. Saudara, habis ini kita dengar daripada ceramah Habib Abdurrahman, Habib Zaki, Habib Bagir, nggak usah mengeluh, nggak usah bilang A, bilang B, dengar, duduk. Saudara, Nabi Muhammad itu satu malam suntuk seumur hidupnya itu bersujud minta sama Allah, nangis-nangis. Bukan 1 jam, 2 jam, satu malam minta supaya kita diampuni, minta biar kita senang, minta biar kita masuk surga, minta biar kita dirahmati. Itu satu malam Nabi Muhammad untuk kita. Nah, kita duduk untuk Nabi, jangan perhitungan. Duduk sama Nabi, jangan pikirin yang lain. Duduk sama Rasulullah kayak begini, jangan kita ngarep yang lainnya, dengerin. Apa tadi dikatakan Habib Al-Habsyi, majma' maulid kayak begini, yahdur bihal Mustafa waluh wa ahlul ghuyub. Perkumpulan maulid kayak begini dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aluh dan keluarganya, wa ahlul ghuyub dan para wali-wali daripada ahli gaib. Mereka hadir duduk sama kita. Jadi nikmati kegembiraan, nikmati duduk bersama Rasulullah, nikmati mendengar Nabi Muhammad, asyik. Orang kalau dengar Nabi Muhammad asyik, itu tanda hatinya bersih. Tapi orang kalau dengar Nabi Muhammad ceramah 4 orang ngedumel, itu pertanyaan, hatinya cinta nggak sama Nabi Muhammad? Betul? Betul nggak? Jadi kita dengerin, khair insyaallah. Khair insyaallah. Ada cerita terakhir deh, saya tutup cerita ini, khair insyaallah. Ada saudara, ada orang, ini terakhir ya, biar nggak tegang. Ada raja punya pengawal paling dia sayang. Akhirnya satu waktu raja ini pergi berburu. Pas raja pergi berburu, dia keluarkan panahnya, subhanallah, kena jempol. Jempolnya putus. Pengawalnya tiap hari bilang khair insyaallah, khair, baik insyaallah. Pas tangannya raja putus, dia bilang khair insyaallah. Ini raja dengar kayak begitu marah. Pengawal, saya punya tangan putus, ente bilang bagus. Akhirnya dia dipenjara, masuk penjara. Masuk penjara sebulan 2 bulan, raja punya tangan sembuh. Pas tangannya raja sembuh, raja pergi berburu lagi. Masuk ke tengah hutan, tiba-tiba ditangkap sama orang-orang hutan. Ini lagi viral, ditangkap sama orang-orang hutan. Ini orang-orang yang tinggal di hutan, pengen lagi ngerayain hari raya mereka. Akhirnya dia tangkap nih raja, pengen jadi korban. Kayak kita yang dikorbanin hari raya Idul Adha, korban sapi. Nah, ini orang hutan korbannya manusia. Dia tangkap ini raja, dia tangkap, dimasukin ke dalam penjara, mau dikorbankan di hari rayanya. Dicek, punya cek, ternyata raja ada cacat. Kita kalau korban sapi, korban kambing nggak boleh ada cacat, betul? Nah, ini raja cacat. Apa cacatnya? Jempolnya nggak ada. Akhirnya saudara dibebaskan, nggak bisa, udah bebasin aja, nggak bisa dibikin buat korban, nggak bisa. Dibebaskan, dia pulang ke istananya, dia cari pengawal tadi yang khair insyaallah itu. Dia cari, dia peluk. Ya Allah, terima kasih banyak. Kenapa raja? Ternyata betul itu khair insyaallah, udah khair, baik. Kenapa? Saya punya jari putus, ente bilang khair, betul. Tadi saya ditangkap sama orang hutan, mau dikorbankan, mau dipotong, mau dibunuh. Ternyata saya punya jari nggak ada, dibebaskan. Oh, kata itu pengawal, khair insyaallah, alhamdulillah. Raja tanya, kenapa kamu bilang khair insyaallah? Oh betul raja, khair insyaallah. Kalau seandainya kata kamu waktu itu tidak penjarakan saya ikut berburu sama kamu. Saya badannya lengkap, saya yang mati di situ. Makanya khair insyaallah. Nah, mudah-mudahan kita ini dapat khair insyaallah, udah. Amin.
dapat kebaikan semuanya, dapat rahmat, dapat berkah, dapat rezeki, qabul hajat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kalau ceramahnya panjang udah khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.